Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya robbal alamin. Karena tiada nabi yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, wabil khusus kepada Ibu apa ya? Di sekeluarga, mudah-mudahan seluruhnya juga pengurusnya insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan banyak rezekinya yang banyak, yang barokah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Nggak ada yang ngantuk? Nggak ada yang ngantuk? Ini masih jaga jarak ini. Saya para jamaah yang berbahagia, udah nggak ada corona ya. Para jamaah yang berbahagia, Ibu pangling ya saya. Saya rada gemuk sekarang Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan peringatan yang disebut dengan ciri-ciri orang mati yang husnul khotimah, ya, yang husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Kita harus mengetahui nanti ada ciri-ciri mati husnul khotimah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, man qala ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang sering dibaca ketika sholat, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering dibaca ya Bu ya, habis sholat. Karena ternyata ciri yang pertama
orang yang mati husnul khotimah, ya, yang bisa meninggal husnul khotimah, diantaranya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Dulu sudah saya jelaskan, sakaratul maut itu berat. Setan itu menggoda dari sebelah kanan kaki, kemudian dari sebelah kiri kaki itu ada setan yang di situ. Itu adalah menggoda supaya umatnya Muhammad jangan ada yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu kejamnya setan itu sampai segitunya. Makanya kita sehabis sholat, setelah sholat membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus di ujung akhir ketika zikir, la ilaha illallah. Itu ada tarikan, Bu, dari atas pusar naik ke sini, ubun-ubun, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Ini kalau menurut ilmu tarekat begitu. La ilaha, haknya di sini. La illallah. Jadi la ilaha Nah, karena kita sudah bisa membaca itu setiap habis sholat, kalau yang bukan torekot ya 100 lah, ya, yang zikir umum itu 100, minimal 100 kali setiap habis sholat usahakan, maka paling tidak akan nuntun kita, karena itu nggak bisa dilatih, Bu. Ya, walaupun yang latih orang semajlis taklim, orang hidupnya aja nggak pernah sholat, hidupnya aja nggak pernah zikir, hidupnya nggak pernah nge-masjid, ya nggak bisa. Ya, walaupun orang se-RT mengajarkan, nggak bisa. Tergantung kita waktu masih hidupnya. Makanya orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu hebat, Bu. Jarang, Bu. Jarang. Ada seorang ulama, ini sudah ulama tingkatannya, Bu. Dan beliau adalah mursyid, bukan ustadz biasa. Kedudukannya sudah mursyid. Ketika itu mau meninggal dunia, dia tahu. Nih hebat, orang-orang khusus itu kalau mau meninggal itu tahu. Seperti yang lalu di Banten, Abuya Turtusi, ketika mau meninggal dia sudah tahu, makanya mengumpulkan keluarganya. Ada di Kalimantan ada, begitu mengumpulkan keluarganya, nah istri sini dianggapnya mau tahlilan itu. Pertama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Terus tahu-taunya begini, la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh tahu. Ini tingkatan mursyid, Bu. Kiai aja susah, kiai biasa nggak susah sampai segitu. Ustadz aja susah sampai begitu. Yang banyak begitu masuk rumah sakit sudah nggak ada, yang nalkin nggak ada, yang ngajarin nggak ada, yang penting udah meninggal aja.
Ini banyak kejadian begitu. Banyak nggak, Bu? Banyak kan? Teman saya Ikhwan itu sudah masuk tarekat lama. Itu orang yang biasa memimpin zikir. Itu aja di apa itu di dekat Meri. Dia lagi muter sini naik mobil. Dia sudah tiduran, udah nggak kuat apa-apa. Untung beliau orang Khafi ya. Tapi nggak ada ucapan itu, nggak ada ucapan la ilaha illallah. Tapi karena sudah terdidik Allah, 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 jadi dilatih itu Allah, Allah, Allah. Makanya kalau nalkin usahakan Allah. Jidatnya ingat ya, jidatnya ada pegang. Terus Allah, 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 Allah. Nah, ini tingkatan yang pertama. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucap itu pasti masuk surga. Ini. Tapi orang yang tidak bisa itu, naudzubillah min dzalik, ya, tidak dianggap orang muslim walaupun Islam. Ini ngerinya, Bu. Hidup itu pilihannya di akhir hayat. Jadi kesuksesan orang hidup di akhir hayatnya. Mampu nggak baca itu? Kalau enggak, wah, naudzubillah min dzalik. Ini level yang pertama. Misalkan yang kedua, ada orang tidak membaca itu, tahu-tahu sudah nggak ada aja. Gimana Pak Ustadz? Cari yang nomor dua ini. Karena nggak semua orang bisa kan, betul nggak? Banyaklah di sinilah saya kabar-kabar ya begitu. Kamu di bawah mobil, tahu-tahu sudah nggak ada. Tetangga saya kemarin waktu corona baru diantar ke Meri, belum nyampe ke sana. Pak Ustadz, udah nggak ada. Nelpon sama saya, "Mak, nggak ada gimana?" "Nggak ada." Wah, nangis dia sambil nangis istrinya. Ya, nah ini kan di motor lagi. Siapa orang-orang di? Ya kan tadinya biasa-biasa saja pakai motor, nggak pakai mobil mendingan pakai motor. Berarti meninggalnya di pundak kan? Masya Allah ya. Nah ini seperti ini. Ini keadaan. Kalau nggak bisa yang seperti itu, Bu. Yang kedua, ciri yang kedua, tulis. Nggak ditulis. Ya, tulis ya. Pertama yang ngucap la ilaha illallah. Yang kedua, misalkan nggak mampu itu, paling tidak yang kedua. Di hadis an Abdullah bin Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi irkil subnain rahu Tirmidzi. Yakni orang yang meninggal, ini meninggal nggak ngucap la ilaha illallah. Ibu lihat di sininya. Nah, di apa namanya ini? Apa Bu ini? Jidat ya. Kalau orang Jawa apa namanya? Batukmu. Batukmu. Ini orang Jawa ketahuan loh. Batukmu. Nah, kalau ngomelin anaknya, batukmu deh. Ya, di sini nih, di jidat ada keringat satu, bukan banyak. Ya, ada keringatnya di sini. Jadi di bagian jidat ada keringatnya. Saya waktu nalkin di Pasir Angin itu ada ya, nggak saya sebutkan orangnya, beliau ustadz. Ya, alhamdulillah. Walaupun pada saat ini ustadz Bu, berat juga memang Pak, berat juga. Saya susah itu, tapi saya udah takut tuh. Tapi ngelihat, karena saya tahu cirinya, kesini ada keringatnya. Nah, berarti ciri yang kedua Bu, di sini ada keringatnya. Nah, jadi Ibu lihat, kalau orang mati buka ininya, ada keringatnya apa enggak? Kalau habis, kalau barusan ini ya, yang nunggu berarti tahu, wah ada, alhamdulillah. Jadi kalau Ibu ngelihat, oh, alhamdulillah, berarti husnul khotimah. Jadi kita harus tahu. Ngeri Bu. Jadi paling tidak yang kedua ada ininya, ada keringatnya sedikit.
Makanya tolong Bu, ketika dalam keadaan sakaratul maut, keluarganya kumpulkan untuk minta ikhlas. Kalau misalkan suami ya, istri harus rela. Udahlah ya, saya sudah ikhlas, saya minta maaf ya, harus minta maaf Bu ya. Kalau sudah kondisi yang seperti itu, kondisi sekarang, jadi keluarganya minta maaf, anaknya minta maaf, ibunya minta maaf, pembantunya minta maaf, tetangga juga minta maaf ya, maaf ya, maaf ya, usahakan ya gitu supaya diampuni ya, supaya diampuni. Karena itu bisa jadi ganjelan ketika dalam sakaratul maut, ketika masih ada gantungan dengan orang lain. Itu kadang-kadang susahnya di situ. Makanya paling enggak suami dan istri, terus anak, terus pembantu dan sebagainya, perhatikan, minta maaf ya. Tentunya yang sehat apa yang lagi sakit? Yang sehat yang ngomong ya, yang ngomong jangan dianggapnya loh saya mau mati, takut juga Bu, maksud tahu. Yang sehat ya, minta maaf ya. Kayak ibu biasanya kalau nengok orang sakit minta maaf nggak Bu? Di samping ini kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta maaf ya barangkali ini keluarga kami ada kesalahan gitu ya, harus minta maaf. Cuma yang sakit jangan mikir nih, kalau udah diomong sekarang apa itu saya mau mati apa. Nah, tapi memang harus khawatir itu kan, khawatir karena untuk memudahkan sakaratul. Jadi harus diikhlaskan. Karena kalau belum ikhlas itu jadi ganjelan, susah keluarnya, susah sekali dari bawah, wah naik ke atas. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, bisa baca la ilaha illallah enggak? Di sini enggak ada. Yang ketiga, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah ila waqallahu fitnatal qabri. Walaupun pada malam Jumat ditalkin sama kita la ilaha illallah, diem aja malah. Kalau orang ini, saya pernah menyaksikan orang ini, saya takut juga Bu. Cuma dia percaya sama saya karena saya kan dianggapnya ustaz ya, padahal saya belum pernah Bu. Saya juga takut tuh. Kalau orang sehat kan dari sini ada gerakannya, ada gerakan ini dari sini. Ini dari bawah sudah nggak ada gerakan, gerakannya di sini aja nih, perut naik turun. Saya lihatin. Ngerti itu? Ngeri Bu. Kalau orang sehat mah ininya gerak Bu, kakinya udah nggak gerak, kakinya begini aja celodor. Giliran di sini mah itu memang ditarik Bu, ditarik, turunin lagi, tarik lagi, turun lagi, tarik lagi. Apalagi orang yang jahat Bu. Na'udzubillah min, apalagi orang jahat. Kadang-kadang itu soleh aja lama itu. Ada yang setengah jam, ada yang sejam, ada yang jam setengah. Kayak apa Bu? Orang diterangkan dalam satu riwayat seperti duri yang ada di tubuh kita, dari kaki itu ditarik Bu. Kayak sikat gigi itu, sikat yang buat ini, yang apa namanya digot, tapi duri itu, ngeri banget. Lah nanti turun lagi, itu keadaannya. Ya. Yang ketiga cirinya adalah orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Syukur pisan pada malam Jumat atau hari Jumat dia mampu. La ilaha illallah atau Allah terus los. Nah ini ciri ya, ciri yang ketiga. Ya makanya Bu, takut nggak Bu? Takut nggak kalau saya cerita begini? Ya supaya ada manfaatnya. Jadi kalau takut, jadi kita harus hati-hati, ya harus hati-hati dalam hidupnya ini. Yang keempat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat adalah orang yang meninggal
syahid. Jadi ma dunnas syuhada fikum qalu ya Rasulullah man qatala fi sabilillah. Apa yang dimaksud syuhada? Sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang disebut syuhada? Orang yang perang melawan orang kafir kemudian meninggal. Ya, kalau di Indonesia dulu kan Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, pokoknya pendiri-pendiri bangsa kita, ya, itu adalah termasuk golongan syuhada, orang yang mati syahid. Man qatala fi sabilillah. Kemudian ada sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau begitu sedikit dong orang yang mati syahid. Diterangkan oleh Rasulullah, min ummati qalil wa man hum ya Rasulullah, satu orang yang fisabilillah, perang membela agama Allah, wa huwa syahid. Kemudian wa man mata fisabilillah, orang yang mati dalam keadaan syahid. Apa yang dimaksud syahid? Contoh ya, orang punya pesantren, berarti hidupnya kan dia memperjuangkan agama Allah. Itu juga termasuk orang syahid. Terus ini orang yang lagi menuntut ilmu, ya, kayak di sini nih, tahu senderan meninggal misalkan, senderan nggak ada. Loh, mana itu? Oh, udah nggak ada. Nah, maka itu disebut syahid. Ada yang senderan? Di Malang, Bu, di Pemalang, di mertua saya, ya, di Pemalang, itu lagi tadarusan, namanya Pak Anwar. Lagi tadarusan senderan, Bu, di masjid. Biasa tadarusan kan gantian baca, dia lagi senderan. Begini nih, udah 2 jam itu, sampai jam 10 bubaran kan. Mana itu, dianggapnya lagi ngerokok, tahu-taunya senderan aja begini. Pak Anwar mana? Enggak ada, udah enggak ada, Bu. Nah, itu termasuk syahid. Pengen, Bu, syahid? Pengen? Enggak harus perang. Atau pulang dari sini, ibu sakit, leyang terus dibawa ke rumah sakit, baru sakit hilang, berarti syahid. Amin ya robbal. Tapi jangan sekarang ya, jangan sekarang. Ya, saya juga takut ah. Walaupun syahid masih pengen hidup, betul nggak? Pengen hidup. Ntar kalau udah tua lah. Oh, udah sono umur 90 kayak. Jadi syahid itu, Bu, ya. Jadi orang yang kharaja fisabilillah, makanya ibu-ibu alhamdulillah ya. Ibu jangan anggap sepele ini. Ibu malam-malam seperti ini keluar dari rumah, wa huwa fisabilillah, itu sudah diganjar oleh Allah sama dengan mati Nah, ini bentar lagi dia pulang. Tapi sama dengan mati itu pahalanya. Nah, coba kalau berapa kali ini, sudah berapa tahun ngaji di sini? Setiap ngaji berarti wa huwa fisabilillah. Terserah itu ya. Mudah-mudahan termasuk golong itu. Syuhada. Waman mata wa huwa fisabilillah. Ciri-ciri yang lain yang termasuk syahid, waman mata fitaun, orang yang mati karena wabah, penyakit yang menular. Ya, kayak kemarin katanya kan menurut para ulama disebutnya mereka adalah syuhada, syahid. Ya, karena menular, penyakit yang menular terus. Nah, maka mereka digolongkan sebagai mati syahid. Syahid enak, Bu, nggak ditanya dalam kubur. Man robuka nggak ada, nggak kenal itu. Man robuka, kamu ditanya enggak. Makanya nanti pada ngobrol itu kalau sudah di surga, kamu ditanya malaikat Munkar Nakir nggak? Enggak, kayak apa yang saya dipentung juga.
Nah, pada ngobrol bu kalau sudah di surga nanti. Pada cerita kalau sudah di surga, lu di neraka berapa tahun? 10 tahun. Lu saya 100. Ada yang gitu. Nah, kalau orang Islam ya begitu enak bu. Orang Islam mah walaupun masuk neraka tapi satu saat masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga. Ya lama tapi tergantung apa? Tergantung amal. Nah kalau ibadahnya banyak, kalau amalnya banyak, insya Allah masuk surganya cepat. Amin. Mudah-mudahan langsung. Amin. Boleh nggak doa? Rasulullah sampai mengajarkan begini. Kalau saya dalam doa, Allahumma amitna bil iman, wasabitna bil iman, wa amitna sahida. Saya tambah itu bu. Boleh. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan syahid. Sabitna bil iman, wa amitna syahidan, wa amitna syahidan, wa amitna syahidan, wa amitna bi husnil khotimah. Boleh ditambah itu. Ya. Walaupun nanti misalkan nggak mati syahid, kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Nih. Dibaca itu ya, dibaca ya. Kalau baca Allahumma amitna bil iman, wasabitna bil iman, wa amitna syahidan, wa amitna syahidan. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan syahid. Walaupun nasibnya nggak malam Jumat, masya Allah, kita sudah dicatat oleh Allah. Allahumma, tulis Allahumma amitna bil iman. Pertama bil iman. Allahumma amitna bil iman. Terus Allahumma amitna bil Islam. Bil Islam. Yang ketiga, wa amitna syahidan. Wa amitna syahidan. Terus yang terakhir, wa amitna bi husnil khotimah. Saya ulang lagi, Allahumma amitna bil iman, wa amitna bil Islam, wa amitna syahidan, wa amitna bi husnil khotimah. Ditambah, seandainya kita tidak malam Jumat, maka tetap diberi pahala oleh Allah sebagaimana orang mati syahid. Amin ya rabbal amin. Itu boleh berdoa seperti itu. Ya, akan dihitung sebagai orang mati syahid. Wa huwa syahid. Yang selanjutnya yang termasuk syahid, waman mata fi batnih, meninggal karena sakit perut. Ini ada yang sakit emah nggak? Lambung. Ini bu, saya lambung kan 4 tahun. Ibu melihat saya kemarin kan kurus ya. Tahun-tahun kemarin itu 4 tahun. Kurus sekali. Ini saya, ada orang Rawahingkik tukang sate ngasih tahu sama saya, Tat, obatnya gampang. Pagi-pagi ngejus pepaya. Jadi saya pagi ngejus pepaya terus. Oh jadi gemuk malah ini. Jadi sebelum makan apa, makan pepaya terus. Kalau mau tidur ngejus pepaya. Masya Allah, ini jadi begini bu. Ya sembuh, tapi jangan pakai gula. Jadi kalau mau tidur ini habis dari sini nih, nanti saya ngejus pepaya. Badannya jadi gemuk, lambungnya jadi sembuh. Alhamdulillah. 4 tahun bu. Ibu tahu sendiri kan kurus waktu itu. Nah ini sudah mulai ada kumisnya saya. Nih, itu saya kasih tahu bu. Kalau yang lambung mana? Ada yang lambung? Benar? Gampang. Ya usahakan ya makanya dikurangi apa ya, pedas-pedas janganlah. Kalau saya minum apa ya, sayur bening, sayur asem itu yang saya biasa. Tapi jangan lupa sebelum makan apa-apa jus pepaya yang matang. Terus nanti mau tidur jus pepaya. Itu metabolisme bagus, serak-serak nggak ada. Yang biasa batuk hilang. Tadinya saya kan batuk terus tuh. Ini ngomong kayak gini susah dulunya kan. Ini sudah mulai keras lagi saya.
Alhamdulillah. Nah, silakan mau tiru. Waman mata, lambung, disebabkan karena lambung. Ya, misalkan orang punya penyakit lambung, tahu meninggal, berarti itu sudah disebut sebagai orang syahid. Pokoknya yang kaitannya dengan perut, yang kaitannya dengan lambung perut lah. Wahwa syahid. Itu ciri-ciri, Bu. Misalkan kan tadi nggak ngucap la ilaha illallah, tapi lihat ya sakitnya apa. Kalau sakit lambung berarti dihitung sebagai husnul khotimah. Paham, Bu? Nah. Yo, tapi harus Islam. Masa nggak Islam? Syaratnya ya Islam, ya sholat, ya ibadah. Amin. Ya, misalkan ya, jadi nah ini termasuk orang yang dihitung sebagai syuhada, orang mati syahid. Jadi taun syuhada. Karena kemudian yang selanjutnya adalah orang yang meninggal. Yang keberapa itu berarti? 5 ya? Ya benar ini. Yang kelima adalah orang yang meninggal karena mempertahankan harta. Contoh, naudzubillah min dzalik, kita lagi jalan ke depan, tahu-tahu dibegal motornya. Sekarang hati-hati, Bu. Sekarang di sana kemarin ya ada itu orang yang seperti itu. Jadi dibegal itu motor. Terus kita pertahankan, ya, berantem, akhirnya malah kita yang mati. Ya, kita mempertahankan motor itu, malah kita yang mati. Maka orang seperti itu disebut syahid. Jadi duna malihi. Karena hartanya. Au duna damihi, atau karena darah. Membela teman. Ya, kita mempertahankan, berantem ya sama preman misalkan, maka orang itu juga termasuk syahid. Audu dinihi, karena mempertahankan agama. Contoh, Bu, ibu ngadain pengajian begini ada yang larang. Kadang-kadang kan ada kan orang yang nggak seneng, jangan malam-malam berisik tuh, malam-malam berisik ngapain itu? Terus ibu mempertahankan, akhirnya berantem, bahkan ibu sampai meninggal. Maka wahwa syahid. Atau ada lagi, kadang ini mainannya ustadz juga seperti itu. Kadang-kadang ustadz lagi nyebarkan agama di satu wilayah kampungan, tahu-tahu disantet tuh. Ada kan orang yang seperti itu, karena nggak seneng sama ustadz, santet. Akhirnya ustadznya meninggal, naudzubillah min, maka wahwa syahid. Nah, ini ciri-ciri orang yang mati syahid. Jadi ibu ya, makanya di sini ini alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir seperti ini. Mudah-mudahan bagian daripada masuk ya, salah satunya di antaranya adalah satu saat mudah-mudahan kita, kalau Allah takdirkan, mudah-mudahan kita dalam kondisi meninggal dalam husnul khotimah. Tapi minta doa supaya ya Allah panjangkan umurnya. Boleh kan? Allahumma tawil umurona wa tawil asyajana. Ya Allah, berikan aku umur yang panjang, berikanlah aku kesehatan, berikan rezeki yang banyak. Nggak apa-apa doain seperti itu. Tapi seandainya di satu saat kita meninggal, maka kemudian karena orang sudah biasa berdoa, amitna syahidan wa amitna bi husnil khotimah wa amitna bi husnil khotimah wa amitna bi husnil khotimah, maka insyaallah kita termasuk tergolong orang mati dalam husnul khotimah. Atau yang lain, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu juga doa ya, doa supaya meninggal dalam husnul khotimah. Ingat ya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir ketika tetangganya ada yang nggak ngucap la ilaha illallah, Ibu nggak boleh suudzon. Mungkin di sisi yang lain, mungkin di sisi yang lain ini ada beberapa macam cirinya ya. Itu diantaranya
seperti ini. Oh, berarti barangkali kalau dia matinya karena perut, kalau dia matinya karena itu ya, karena jatuh kerem di kuburan atau keguguran, jatuh dari motor, ketindas mobil, ya, asal dia orang mukmin, orang Islam, wa huwa sahih. Ada lagi ciri yang lain yang nggak masuk itu. Biasanya orang yang mati husnul khotimah adalah lagi dalam keadaan baik. Misalkan ibu mau wudhu, ya, ayah ibu saya itu sudah wudhu, alhamdulillah itu, udah wudhu, kemudian sudah pakai mukna, tahu-tahu plek jatuh, Bu. Nah, itu berarti ciri husnul khotimah. Atau lagi berusaha mau berangkat ngaji, kita udah niat dari kemarin, besok saya mau ngaji misalkan, tahu-tahu malamnya, siangnya kau udah niat besok mau ngaji, makanya harus banyak niat, Bu. Harus banyak niat, besok saya mau ngaji, gitu aja. Minggu depan saya mau ngaji, gitu aja dari sekarang, niat, Bu. Coba ngomong bareng, bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan saya mau ngaji setiap Jumat sampai akhir hayat. Amin. Nah, niat dari sekarang ya. Kalau sudah niat begitu, satu saat kita sakit. Begitu sakit, tahu-tahu meninggal. Berarti orang itu termasuk dalam husnul khotimah. Tapi jangan begini, Bu. Lagi gaple misalkan nih. Lagi gaple atau mau gaple atau mau berbuat maksiat, tahu-tahu meninggal. Naudzubillah min. Pokoknya dalam keadaan kebaikan. Makanya ibu usahakan ya, niat yang baik-baik, amin ya robbal. Ya, niat yang baik, Pak, supaya dicatat sebagai orang yang baik. Boleh nggak? Ibu kalau belum belum bisa umroh, niat saja. Ya Allah, kapan ya Allah saya bisa umroh? Mudah-mudahan saya bisa umroh ya Allah. Walaupun nggak tercapai, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau haji, sekarang nggak ada batasannya, Bu. Kemarin Menteri Agama sudah mengumumkan, dulu kan dibatas sampai umur sekian, sekarang nggak, dirubah lagi kan. Alhamdulillah, ibu terserah, nggak ada batasannya, mau umur tua mau muda, sekarang udah ada pelanggarannya, ada aturannya sekarang, terserah. Misalkan kita niat mau haji, niat saja, walaupun ternyata kita nggak haji, berarti sudah dicatat sebagai orang yang haji. Insya Allah mati dalam husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asarni wa darani anfatan yadiradal alamin. Ya uhilal juni wal karami. Ya uhilal juni wal karami. Allahumma salli wa sallim